Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musahabihil wal ikram, ya wal jalil wal ikram. La nabiyyan ba'da amma ba'du wa ittaqullah. Wa ibadullah ya wattahiri wal mujahidin. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kepada Allah dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi dalam channel Buya Pasaman Timur dalam makom majelis zikir Hidayatullah wal Karamatullah wa Syafaatullah wa khususun Ma'rifatullah. Alhamdulillah, tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan puji dan salam kita ke junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya, untuknya, salawatnya kita kalamkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Para jemaah, para hadirin yang dirahmati Allah rahimakumullah. Dalam kesempatan dan waktu yang dimuliakan Allah ini, marilah sama-sama kita berbagi ilmu pengetahuan, berbagi wawasan dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Tentunya tak luput dari himbauan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatu ala kulli muslim. Insyaallah saya akan berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan tentang hakikat usuluddin, tentang syahadat kita yang dikalamkan dalam tauhid asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebagai umat yang diberikan Allah akal, pikiran, iman dan ilmu, tentunya kita tidak bisa menerima sesuatu kenyataan sebelum kita memahami asal dan usul sebuah kenyataan tersebut. Sangatlah dicintai oleh Allah seseorang yang berpikir atas apa yang Dia perintahkan. Karena tidak adalah suatu ibadah dan amal apapun kita laksanakan akan sampai kepada arasnya Allah apabila kita tidak belajar. Untuk itu saya akan melaksanakan tugas saya penyampai amanah Allah untuk kita bersama sebagai pedoman, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Para jemaah, para hadirin, para pemirsa, para aulia, para ulama, para al-ustadz, al-ustazah, para habibillah, para al-mukarram, kita sama-sama telah memahami dan mengetahui syarat mutlak bagi Islam itu adalah rukun. Dan syarat sah bagi ibadah itu adalah rakaat. Dalam menjalankan rukun dan rakaat dalam ibadah, artinya bukan hanya bertemu dalam solat, tetapi bertemu dalam pentajalian. Mendirikan syahadat di dalam solat yang pernah kita kupas selama ini, itu adalah suatu hal yang fardu. Penjelmaan syahadat di dalam solat dinamakan fardu ain, yaitu menyaksikan kodrat syahadat itu adalah ihram menjadi satu. Sangat dimuliakan Allah apabila kita dapat belajar lebih jauh lagi
Kenapa? Karena jabariyah atau penjabaran daripada setiap dalilnya Allah adalah suatu derajat yang sangat dimuliakan oleh Allah. Kita selama ini telah belajar tentang rahasia-rahasia daripada rukun hakikat dalam syahadat. Kita belajar tentang makom keilahan, makomullah, makom ketuhanan, makom diri, kajian-kajian diri, bahkan kodrat-kodrat, kajian sifat, kajian zat-zatnya Allah, kajian sir, kajian batin-batinnya Allah, bahkan kajian ma'rifatullah, baik itu secara amaliyah dalam hukum kodratnya Adam, baik dalam rukun ruhaniyah dalam kodratnya Muhammad. Semua kita pelajari. Nah, persoalannya banyak pertanyaan. Kenapa kita mengkaji tauhid kepada Allah ini bermakom kepada diri? Di mana kita bisa mendapatkan kepastian kajian ini benar? Mungkin kita sudah pernah baca atau mendengar dalil-dalil ketuhanan dalam dalil qudsi Allah. Man arafa nafsahu wa qad arha rabbahu. Mengenal diri adalah sama dengan mengenal Tuhan. Tapi Allah mengakhiri nama diri itu dengan hu. Berarti siapa? Ya dirinya dia, dirinya akunya Allah. Barulah kita mengenal Rabb. Rabb itu bukan manusia. Rabb itu adalah kekuasaannya Allah. Jadi mana Tuhan yang menguasai kita? Itulah yang akan kita kenal. Dan segala bentuk pelajaran dan tajali-tajalinya tadi, itu dikupas dari mana? Kita kupas dari syahadat. Nah, kita sudah belajar beberapa pelajaran, memang kita belum menyempurnakan, karena apa? Tidak ada tauhid itu yang sempurna sebelum sampai ke tingkat tauhidun. Nah, tapi bagaimanapun, sebagian dari yang para penonton, para pemirsa, para hadirin yang telah menjadi murid saya, insya Allah dalam bimbingan itu kita sudah memulai belajar diri-diri sifatullah, diri-diri yang tidak bersekutu dengan Allah, atau dikatakan dalam ilmu tasawuf, diri yang tidak berurat dan berdarah. Kita sudah mulai mengenal itu. Tetapi alangkah baiknya kita itu mengenal lebih lengkap lagi dan lebih berderajat lagi, yaitu seperti yang kita lihat dan kita ketahui dalam hukum syahadat, yang mana syahadat itu adalah suatu filter atau penyaring kebenaran. Apabila sebuah amalan, apalagi sebuah rukun adab, rukun ibadah, rukun hakikat, rukun ma'rifat yang tidak pernah ditajalikan atau masa pembuktian, masa pentajalian pada syahadat, itu sangat tidak mungkin dan tidak ada keafdol untuk dikerjakan. Kenapa? Karena apa? Abdalul zikri falamnahu la ilaha illallah. Jadi bagaimanapun kita mengingat Allah itu dalam kodrat hayat, dalam kodrat hidup. Nah, sementara kita belum sempurna mempelajari syahadat itu, lenyap menjadi sebuah kodrat yang hayat, yang hidup. Masih ada yang berupa syahadat tulisan, masih ada yang berupa kajian kodrat, masih ada yang berupa kajian ma'rifat. Nah, begitu banyaknya tanjakan-tanjakan pelajaran yang kita laksanakan dalam ajaran para guru-guru, baik dalam makom ma'rifat, baik itu makom ma'rifat pada zatullah, makom ma'rifat fil sifatullah, asma'ullah, izzatullah, sirullah, batinullah, nurullah. Semua kita pelajari. Di mana kita bisa mendapatkan kenyataan bahwasan itu adalah boleh menjadi satu atau syahadat, atau menyatukan syahadah langsung ahadah menjadi satu. Sehingga kita mendapatkan kata wujud pada diri dan maujud pada Allah, pada jasad. Ini perkataan ini kebenarannya kita harus tahu dan harus bisa mendapatkan kebenaran kajian ma'rifat itu. Apakah memang ada kebenaran dari Allah? Nah, di sini perlu diketahui, Allah pernah mendalilkan kalamnya
bidahlihi marifatul haq fil ilmi. Sesungguhnya kebenaran sebuah ilmu itu yang berasal dari dalilku sendiri. Nah, dalil yang dikatakan dalil itu adalah kita yang telah mampu membaca ayat itu dengan qauliyahnya, dengan munajatnya, dengan ma'rifatnya. Nah, di sini kita baru dapat menyimpulkan kalau memang syahadat itu terjadinya bisa melahirkan 1000 ma'rifat. Ya. Kalau memang syahadat bisa melahirkan 1000 ma'rifat, artinya apapun keputusanmu dalam agama, kalau memang kamu memiliki hakikatnya Allah, maka la ilaha illallah, kamu boleh bergantung dalam memutuskan perkara kadim, sehingga kekadiman itu nyata dari Allah. Nah, begitu juga kita sekarang. Sampai kita memahami tingkat syahadat, kita tahu pencarian syahadat itu adalah pencarian sebuah kebenaran. Nah, sekarang kita mengkaji di mana letak awal terjadinya syahadat ini. Asal usulnya syahadat ini yang sebenarnya. Sehingganya kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, sampai kita membaca sebuah kalam menjadi ayat, dinamakan ayat tauhid, pastilah ada usuluddinnya. Dasar kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ternyata begitu kita meningkatkan hijrah diri kita, yaitu kita melaksanakan ibadah haji, menaikkan harkat dan martabat derajat pada insaniyah kita, terutama amaliyah kita, ke rukun ibadah, yaitu dengan menghijrahkan diri kita dari kekuatan pengetahuan amaliyah menjadi pengetahuan ibadah. Nah, maka kita hijrah. Nah, sampai di hijrah, nih saya akan menceritakan asal usul ini dengan akidah, ya, biar mudah dicerna. Sampai kita di Mekah, kita meninggalkan syariat untuk menuju ibadah. Ibadah ini hakikat. Buktinya di Mekah itu, mulai dari tanah suci, kita tidak melihat tanah suci itu seperti apa. Yang jelas di situ tidak ada tanah. Apa kena sucinya nggak kelihatan? Nah, nanti itu akan ketahuan. Sampai di situ, di dalam pintu gerbang Ka'bah Baitullah, ada 2 buah lingkaran besar. Itu bertuliskan Al-Malikul Haqqul Mubin Ashadikul Ma'adal Amin. Di dalam kita menyampaikan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu Sadiqul Wa'adal Amin. Ternyata wujud asal daripada saud maksaninya syahadat itu adalah syahadatullah. Ternyata di dalam rukun Islam itu adalah syahadat tauhid. Jadi syahadat tauhid itu umulnya adalah syahadatullah. Sama dengan salawat Nabi, umulnya adalah salawatullah. Kalau syahadat tauhid itu adalah induknya adalah syahadatullah. Nah, sekarang kita buktikan Al-Malikul Haqqul Mubin itu adalah iqra qudsinya Allah dalam kalam penjadian dirinya sebagai Tuhan dari sekalian alam, dan bentuk wujudnya proses pentajalian sirullah dalam kalimat Al-Malikul Haqqul Mubin, dan proses pentajalian tajaliullah pada sifat Sadiqul Wa'adal Amin. Jadi para jemaah sekalian, sebanyak kaji diri yang kita kaji selama ini,
tajalli batin wujud pada diri, tajalin sir pada batin, batin mewujud kepada zat, zat mewujud kepada nur, nur mewujud dalam sifat jasmani atau adam. Tajalli sirullah, dari alif tersirat menjadi alif tersurat dalam bahasa hijaiyah. Ternyata itu ada prosesnya di kenyataan, yaitu tajalli sirullah itu di dalam diri Allah itu sendiri. Dikatakan bersahadatnya Muhammad kepada dirinya Allah dengan mengkalamkan al-malikul haqqul mubin. Disitulah rupanya bahwasannya Allah itu al-malikul haqqul mubin, berbangkit dan bergerak menuju al-malik, bangkit, asalikul, al-malikul, dan berkata mubin, al-malikul hak. Nah, hak itu adalah diri sifatnya Allah. Mubin itu apa? Mubin itu adalah suatu kemerdekaan, suatu kenyataan, suatu hal yang tidak boleh dibatasi. Mau dia dari sir, mau diam sampai mewujud kepada sifat jasmani, itu boleh. Itu yang dikatakan mubin. Mubin itu mulai dari tiada dikaji sampai dia mewujud kepada sifat zahir kita. Allah fi zahir wallah fil batinu. Allah bersifat zahir, Allah bersifat batin. Allah fil awalul wallah fil akhirun. Itulah yang mubin. Bahwasannya diri yang hak dan aku yang hak, sesuatu kekuatan yang hak itu adalah hakul mubin. Katakanlah bahwasannya aku boleh bertajalli dari diriku dan sampai menjadi umat pada diriku. Jadi ini adalah kebebasan tajalli sirullah pada diri kita. Inilah yang kita kaji selama ini. Para sahabat saya, kerabat saya dalam tasawuf, dalam tauhid dan dalam tarekat. Ternyata kebolehan mengkaji wujud dan mawujudullah ini setelah Allah nyatakan ikrarnya kepada Muhammad, al-malikul haqqul mubin. Sesungguhnya aku yang berbangkit dan aku yang bertajalli dan tiada batas bagiku. Itulah al-malikul haqqul mubin. Ikhlaslah dia dalam bertajalli kepada dirinya sendiri. Nah, disinilah kita menjunjung ketunggalan dan keesaan dia di dalam sifat Tuhannya di diri kita. Dan tidak ada lagi pilihan setelah tajalli sirullah ini mewujud kepada diri kita, kita baru menyatakan suatu baiatullah kita kepada Allah dengan menyebut lasyhadu an la ilaha illallah. Dengan dia sudah menuju kebangkitannya kepada dirinya dan mewujud dari wujud sampai mewujudullah, disinilah kita menyambut kehadiran dan menyatakan ketuhanannya dengan mengatakan la ilaha illallah. Ya, di sini kita harus memahami bahwasannya syahadat itu berartikan al-malikul haqqul mubin, artinya asyhadu an la ilaha illallah. Itu batasan artinya. Dan tidak boleh lagi diartikan kalau kita mengkaji dari situ, dari syahadatullah. Nah, setelah itu baru kita lihat ke sampingnya. Sadikul wa'dal amin. Nah, dan sesungguhnya yang aku adalah aku. Sadikul wa'dal amin. Ba'dal itu adalah ketunggalan. Ketunggalan diriku. Dan itu adalah sifat diriku yang satu. Dan akulah yang ada dalam sifat ba'dalku sendiri. Nah, ba'dal amin. Min itu adalah hakikat jati dirinya Allah. Jadi kalau dia sudah mewujud dalam sifat ketuhanannya dan kebebasan bertajalli sirullahnya, maka dia bertajalli kepada tajalliullahnya, maka
berkatakan sadikul wa'dal amin. Sesungguhnya yang bertajali terhadap yang sifat nyata itu adalah diriku sendiri. Nah, inilah kehambaan dan kedekatan dirinya sendiri kepada kita dengan sadikul wa'dal amin. Yang artinya apa? Muhammad Rasulullah. Nah, kenapa? Karena proses antara al-malikul hakul mubin dengan sadikul ba'dal amin itu adalah dari dia ba'dalnya kesendirian mendapatkan wujud aftarnya yang berdiri sendiri yang disebut dia bagi dirinya. Jadi proses ketuhanan dan keumatan, terjadinya wujud umat pada diri dengan sadikul wa'dal amin, ini adalah satu wujud yang berasal dari satu kodrat, yaitu berasal dari malikul hakul mubin. Nah, di situ para jemaah sekalian. Jadi kita harus paham dan kita harus mengerti. Sesungguhnya sifat wahid dan ahad inilah yang disatukan dalam rohani kita sendiri. Jadi di sini kita akan melihat bagaimana menyatunya sifat rohani dan sifat rabbaninya Allah di dalam batang tubuh hakikatnya Muhammad yang disebut dengan batang tubuh Izzatullah. InsyaAllah makanya dikatakan Muhammad Rasulullah. Terus kita mengkalamkan Muhammad Rasulullah. Artinya apa? Karena apa yang telah dikharirikan oleh Allah, yang telah ditetapkannya. Apa kharirinya Allah? La ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah. Nah, dinyatakan ketuhanannya dan dinyatakan keumatan dirinya dalam rangka Muhammad Rasulullah. Arti Muhammad itu apa? Muhammad itu adalah suku katanya Ahmad. Ahmad itu suku katanya Ahad. Inilah yang dikatakan sadikul ba'dal amin. Nah, itu makanya pernyataan ikhra'nya diri Allah kepada mewujudnya sendiri yang membuat aku ingin menjadi Tuhan, maka aku ingin dipanggil dengan nama Allah. Nah, insya Allah para jemaah sekalian, hakikat demi hakiki yang kita pelajari ini semakin menyatu rasa ketuhanan di dalam diri kita. Bahwasanya syahadat tauhid itu berbeda dengan syahadatullah yang harus kita imankan, karena dia dipajang di pintu Ka'bah Baitullah. Di situ ada tulisannya Al-Malikul Hakul Mubin Sadikul Wa'dal Amin. Begitulah Allah dengan wahid dan ahadnya bertajali dalam Al-Ikhlas. Sesungguhnya Kul huwallahu ahad. Nah, disinilah dia beramanah, katakanlah yang dibaca itu sesungguhnya adalah satu. Satu itu adalah wahid dan ahadnya, tajali sirullah pada rohani dalam kajian ma'rifatullah, dan terjadilah sifat ahad bagi Allah, perjanjian antara Tuhan dan kemanusiaan di dalam satu kodrat. Inilah maknanya syahadatullah yang hakiki dan membuat penyembahan syahadat tauhid, bahwasanya batasan kita bertauhid kepada Allah adalah dengan menyatakan sifat dari Al-Malikul Hakul Mubin dikaji dalam bentuk ma'rifat dalam diri, dan Sadikul Ba'dal Amin dilihat maujudullah pada diri dan diakui dengan kalamnya, Sadu an la ilaha illallah wa sadu anna Muhammad Rasulullah. Itulah asmanya, husnanya, itulah Al-Malikul Hakul Mubin As-Sadikul Ba'dal Amin. Ma'rifat jatuh kepada syahadatullah, kodrat jatuh kepada syahadat tauhid. InsyaAllah inilah yang harus kita amalkan, bahwasanya melihat ke dalam syahadat la ilaha illallah, sesungguhnya ma'rifat itu adalah Al-Malikul Hakul Mubin, maujud Muhammad mim ha mim dal Muhammad Rasulullah, sesungguhnya itu adalah ma'rifatnya Sadikul Ba'dal Andal Amin. InsyaAllah jemaah,
Mudah-mudahan menjadi iman dan ilmu bagi diri kita untuk bertauhid dan bertuhan lebih dekat lagi kepada Allah dengan terbukanya pintu makrifat. Makanya di Ka'bah Baitullah Mekah itu tidak ada ilmu syariat, karena sesungguhnya alam pertama ibadah itu adalah hakikat. Makanya di Mekah itu tidak ada batasan syariat. Kenapa? Di situ ada mubin. Ingat kata saya, kalau mubin tidak ada batasan, makanya mau jalan sambil tawaf, salat boleh. Di situ hakikatnya luar biasa. Karena kamu sudah berdamping dengan Baitullah. Apa Baitullah? Al-Malikul Hakul Mubin. Apa Ka'bah yang kita jalankan? Apa syariat ibadah itu? Itulah Sadiqul Wadal Amin. Rukun Muhammadnya sudah hakikat. Insya Allah mudah-mudahan itu bermanfaat buat kita semua. Rahmatullah wil salam wa mutil salam wa barakallah wil ma'rifatak al qalbi insanil wal umatin Muhammad wal bani adamata lillahi rabbil alamin. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.